tempat bangunan ruko di Jalan Stasiun Cakung, Pulau Gebang, Jakarta Timur yang hancur usai ditabrak Transjakarta. Barang dagangan milik warga berantakan, sementara bagian depan bus Transjakarta hancur. Akibatnya 2 orang terluka dan langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Korban jiwa tidak ada, jadi hanya korban luka-luka. Rumah ada sekitar 4 rumah dan kebanyakan untuk usaha. Dari warga sendiri rumah di belakang. Jadi alhamdulillah korban-korban luka-luka sudah dibawa ke rumah sakit ya, sudah disediakan. Tinggal kami menindaklanjuti tentang. Belum diketahui pasti penyebab kejadian, namun diduga sopir bus Transjakarta mengantuk atau rem tidak berfungsi normal. Untuk penyelidikan, polisi mengamankan sopir ke unit Laka Lantas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sekuat tenaga, ER pelaku pengedar narkoba melawan aparat kepolisian. Sebelumnya keduanya terlibat aksi kejar-kejaran hingga ER kabur ke area persawahan di Desa Muarkepek, Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Ya, ini yang buang, saya lihat. Bukannya menyerah, ER malah terus mengelak dan berusaha kabur. Ambil. Kehabisan tenaga, ER akhirnya tidak berdaya. Polisi pun menggeledah tubuh ER untuk mencari barang bukti yang ia bawa. Bukannya menyerah, ia malah pura-pura kesurupan dan mengaku tidak membawa narkoba. Bantahan ER tidak terbukti. Polisi menemukan paket sabu sebat 59 gram yang sempat ia buang ke area persawahan. Di kantor polisi, ER mengaku jika barang haram tersebut akan diedarkan di wilayah Surabaya. Narkoba unit 2 di situ kejar-kejaran sama tersangka. Sempat BB-nya dibuang di sawah dan dia memberontak. Untuk tersangka lari dikejar sama petugas dan dapat. Dari nyanyian ER, polisi kini memburu 2 orang berinisial SO dan YA. Keduanya berperan sebagai pengedar narkoba. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Aksi pencurian odong-odong di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten terekam kamera pengawas. Pelaku beraksi seorang diri memanfaatkan situasi yang sedang sepi. Mirisnya, pelaku ternyata karyawan dari pemilik odong-odong. Setelah dilakukan pencarian, pemilik odong-odong berhasil temukan odong-odong miliknya yang ternyata dijual oleh pelaku. Sementara pelaku melarikan diri diduga pulang kampung ke Lampung. Diketahui pelaku nekat mencuri odong-odong lantaran terlilit utang. Si pelaku ini tuh punya pelilit utang. Nah, mungkin kemungkinan sih dia bingung buat balikin utang-utangnya. Mau pakai cara gimana? Nah, ujung-ujungnya ya bawa odong-odong saya, curi sampai dijual. Sementara itu, meski telah menjadi korban pencurian, korban tidak melaporkan peristiwa yang menimpanya ke polisi, lantaran barang-barang miliknya sudah berhasil ditemukan. Di Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Dalam rekaman video terlihat sebuah sepeda motor milik perwira Polres Kendal yang terparkir di teras rumah salah satu warga desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong, Jumat dini hari. Selanjutnya, warga memergoki perwira yang menjabat sebagai Kapolsek ini sedang berbuat tidak senonoh dengan penghuni rumah yang diketahui seorang janda di ruang dapur. Kapolres Kendal AKBP Henry Susanto Sianipar membenarkan kejadian tersebut dan sudah melakukan langkah-langkah penindakan. Polres Kendal juga menonaktifkan pelaku dari jabatan Kapolsek. Telah mengamankan 1 orang perwira Polres Kendal menjabat sebagai Kapolsek karena kedapatan di salah satu rumah warga. Dari kejadian tersebut, saat ini yang bersangkutan sedang didalami oleh si propam, dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui bagaimana kronologinya sampai dengan nanti kami mengetahui bagaimana kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh perwira tersebut.
Kapolres meminta maaf dan tengah melakukan penyelidikan serta pemeriksaan untuk menjatuhkan sanksi pada anggotanya tersebut. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, iNews melaporkan. Ayo buka dulu teh. Tugas gabungan dari Satuan Polisi Pamung Praja dan anggota Subden POM Kadipaten menggelar razia prostitusi di sejumlah indikos di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Petugas terpaksa mengintip jendela kosan saat diketok tidak buka dari dalam. Dari hasil razia, petugas mendapati oknum PNS dari salah satu organisasi perangkat daerah. 12 pasangan yang terjaring selanjutnya dibawa untuk didata dan dibina. Disinyalir ada oknum PNS, juga ada beberapa pasangan yang belum nikah dan tidak bisa menunjukkan KTP. Kami temukan itu, Pak. Itu dari berapa tempat, Kang? Tadi kami melakukan ada di 3 tempat. Selanjutnya, petugas masih mendalami terkait oknum PNS yang terjaring razia. Dari Majalengka, Jawa Barat, Muhammad Zaini Johadi, iNews melaporkan. Inilah video viral saat anggota DPRD Sumatera Utara Aji Karim tengah berada di tempat hiburan malam. Aji menjelaskan, video yang beredar adalah bersama istrinya, adalah video lama sekitar 3 tahun lalu dalam acara keluarga. Selain video Aji tengah berdansa, ada pula video yang tengah menyawer dengan uang pecahan 100.000. Atas 2 video viral ini, anggota DPRD Sumut ini pun meminta maaf, sementara istrinya kapok bermain media sosial. Itu kan video lama, Bang. Video lama, kira-kira 2 tahun yang lalu. Waktu itu pun ya di akun Instagram saya, itu kan gitu. Meski telah meminta maaf, Aji telah diberikan sanksi teguran dan mutasi. Dari awalnya, Aji sebagai Sekretaris Komisi C DPRD Sumut kini menjadi anggota DPRD biasa. Dari Medan, Said Ilham, iNews melaporkan. Nanti kita bayar dan kita edit. Bos. Aman negara Makassar kita, Ji. Seorang oknum yang diduga sebagai anggota legislatif Provinsi Gorontalo melontarkan pernyataan kontroversial dan bikin kecewa masyarakat. Oknum anggota berinisial WM alias Wahyu Moridu berbicara dengan kata-kata yang tak pantas diucapkan. Kita rampok aja uang negara ini kan. Kita habiskan aja. Biar negara ini makin miskin. Dalam video itu, WM menyampaikan bahwa dirinya sedang merampok uang negara dengan penggunaan dana perjalanan dinas menuju Makassar bersama seorang wanita di dalam mobil. Sementara itu, Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo sudah mendapatkan informasi terkait video viral itu dan akan segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Saya sudah berkoordinasi dengan teman-teman Badan Kehormatan siang tadi dan kami sepakat akan segera menindaklanjuti permasalahan. Badan Kehormatan juga pada Senin mendatang akan meminta klarifikasi kepada anggota DPRD yang viral tersebut. Dari Gorontalo, Nur Faizil Hasan, iNews melaporkan. Media sosial diramaikan dengan gerakan yang meminta pejabat dan pengguna kendaraan untuk tak menyalakan sirine, strobo, dan rotator ilegal di jalan. Gerakan yang diberi nama Stop Totot Ukuk ini berawal dari kemarahan masyarakat yang menggunakannya tidak sesuai peruntukan. Terkait hal ini, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan aturan penggunaan sirine dan strobo telah diatur pemerintah pusat. Aturan ini kan semuanya yang ngatur sebenarnya pemerintah pusat. Kami hanya menjalani. Saya sendiri, teman-teman pasti melihat selama saya menggunakan mobil patwal hampir nggak pernah tatot-tatot. Apalagi Sabtu Minggu saya juga nggak pernah dikawal. Jadi saya menikmati malah nggak dikawal sebenarnya. Penggunaan lampu rotator diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ dan hanya boleh digunakan oleh kendaraan tertentu seperti polisi, ambulans, dan pemadam kebakaran.
Penggunaan rotator pada mobil pribadi adalah ilegal dan dapat dikenakan sanksi tilang atau pidana 1 bulan dan denda Rp250.000. Tim Liputan iNews melaporkan.